Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali di pelajaran IPA. Ibu di jam ke-3 ke-4 ya. Seperti biasa kita bertemu di laboratorium kita hari ini. Sebelum memulai, barangkali ada yang tidak hadir? Ada hari ini? Ada. Yang tidak hadir, Abi Maulana ada? Ada. Kemudian Adelia Putri? Ada. Aidin Afan? Alif Maulana? Ada. Sakit. Kemudian Anggun? Siti Nur Hasanah? Siti Undila Hasanah? Ada. Jadi ya, hari ini yang tidak hadir ada berapa? Alif Maulana ya, ada beberapa siswa. Kemudian Rian, kemudian Alif Maulana. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aidin, ketua kelas memimpin doa. Alangkah baiknya sebelum belajar kita doa dalam hati mulai. Terima kasih Aidin Afan sudah memimpin doa. Jadi kita harapkan kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum memulai kita ulas materi pertemuan hari Rabu kemarin. Masih ingat hari Rabu kemarin kita belajar tentang apa? Asam basa dan garam. Kita sudah praktek, kalian kemarin sudah praktek untuk menganalisis, untuk menentukan sifat larutan. Sifat larutan asam, contohnya apa kemarin? Contoh larutan asam itu air jeruk. Kemudian contoh larutan basa apa kemarin? Air apa? Air sabun. Kemudian garam, kemarin kita sudah menguji garam juga ya. Jadi kemarin sudah menguji dan menganalisis sifat larutan sehingga kalian bisa tahu, oh larutan A itu sifatnya asam, larutan B itu sifatnya basa, larutan C itu sifatnya netral, larutan D itu sifatnya garam. Seperti itu ya. Kemudian untuk hari ini kita masih belajar di bab 3 mengenai zat dan karakteristiknya, tapi dengan submateri yang berbeda. Kita hari ini akan belajar mengenai pemisahan campuran. Bisa dilihat tayangan yang di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa dilihat, kita hari ini akan belajar apa? Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai teknik pemisahan campuran. Yang kedua kita akan Membuat alat teknik pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Kita akan membuat alat teknik pemisahan campuran dengan metode apa? Filtrasi. Dengan metode filtrasi. Ya. Sesudah kalian tahu beberapa teknik pemisahan campuran, diharapkan kalian bisa membuat salah satu alat dengan menggunakan model filtrasi. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk apa? Yang terakhir, Mempresentasikan hasil penyelidikan alat pemisahan campuran dengan metode. nanti ada beberapa kelompok yang maju ke depan seperti biasa akan mempresentasikan hasil dari prakteknya, hasil dari proyeknya. Ya, nggak bisa dipahami. Kemudian kita lihat video berikut ini.
Nah, sudah dilihat videonya? Yang tampil adalah air. Airnya bagaimana? Airnya kotor. Airnya berwarna coklat. Coklat agak ke hitaman. Jadi airnya kita bisa simpulkan ke keruh. Kenapa airnya bisa keruh seperti itu? Karena bagaimana? Airnya kenapa bisa keruh begini ya? Kenapa? Karena ada kotorannya. Karena ada kotorannya, bisa kemudian ada apanya tuh? Bisa ada tercampur dengan apanya kalau di sungai? Tercampur dengan lempung, tercampur dengan apa lagi? Dengan pasir. Kita sudah melihat fenomena seperti ini di sungai. Ketika kamu melihat sungai yang keruh, ketika melihat sungai yang warnanya tidak jernih, kira-kira solusinya apa ya untuk mengatasi krisis air bersih tersebut? Harus diapakan ketika kita menjumpai air yang kotor? Agar kita mendapatkan air yang bersih kembali, harus diapakan? Harus diapakan? Dibersihkan. Dibersihkannya dengan bagaimana caranya? Diambil apanya? Diambil kotorannya. Dengan bagaimana? Disaring. Betul, tadi salah satu jawaban teman kalian dengan disaring. Hari ini kita akan membuat proyek alat saringan air sederhana. Tapi yang ibu tampilkan di depan ini adalah video air sungai yang kotor, air sungai yang keruh. Tapi kita juga kan tidak mungkin menyaring air yang sekian banyak. Jadi yang akan kita buat itu proyeknya hanya sampel saja. Bisa dipahami? Jadi sampel saja ketika kalian barangkali di ember ada air keruh, kemudian kita akan membuat alat saringan tersebut, kita akan membuat proyek tersebut. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2-nya mana? 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7. Ya, sudah lengkap semuanya. Nah, ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian lakukan untuk pertemuan hari ini. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD, kemudian 1 bahan ajarnya. Ini kelompok 2. Kelompok Safa itu kelompok 3. Kelompok 4-nya silakan kalian berliterasi terlebih dahulu. Di sini ada bahan ajar, dilihat ini ada bahan ajar tentang pemisahan campuran. Bisa berliterasi dulu di sini. Sesudah itu, proyek kita hari ini ada di LKPD. Tata cara pembuatan proyek alat saringan air sederhana ada di LKPD. Ibu beri waktu berapa menit? Kira-kira selesai membuat alat saringan air ini berapa menit? 1 jam. Waktu kita hanya 2 kali 40 menit. 20 menit ya. 20 menit selesai, kemudian nanti ada beberapa kelompok yang sudah kemudian presentasi di depan seperti biasa. Silakan dilakukan. Dibaca dulu bahan ajarnya, kemudian bekerja sesuai dengan yang ada di dalam LKPD.
dua sesudah tisu. Sudah tisu. Silakan dimasukkan ya. Disusun yang rapi. Iya, nomor 1 itu tisu, nomor 2 kapas. Nomor 1-nya tisu, nomor 2-nya kapas. 5. Ini baru nomor 2. Menutupi lapisan tisunya. Kerja hati-hati, jangan ceroboh. Ibu laki-laki di belakang. Kerja hati-hati, tidak boleh ceroboh. Ibu. Disusun menutupi lapisan yang bawahnya. Disusun rapi menutupi lapisan yang bawahnya. Ke samping bisa. Disusun rapi ya, agar lapisan yang bawahnya tertutup. Lapisan yang atas itu dibuat agar dia bisa menutupi lapisan yang bawahnya. Tisu biasanya atas. Sudah apa sama? Di atasnya ada review. Coba.
kemudian batu sudah, sesudah batu apa? Ya, tidak apa-apa. Sesudah arang nanti apa? Tisu. Siapkan tisunya. Yang paling atas. Yang paling atas. Tisu yang paling atas. Masuk semua saja. Sudah? Kenapa lagi? Ketika sudah jadi alatnya, dilihat lagi petunjuk yang ada di dalam FKD. Kamu diminta untuk apa? Alisa. Barangkali ini terlalu. Jadi 2 orang. Silakan dibagi tugas tiap kelompoknya ya. Awas itu hitam-hitam arah. Iya, nanti sini bagaimana? Sudah? Kerjanya tidak boleh ketemu ya, kerjanya nanti Sudah
masukkan air keruhnya ke dalam alat saringan tersebut. Itu berapa lapis? Kenapa bertumpuk begitu? Pakainya berapa helai? Tisunya pakainya berapa helai? 5 helai. Disusunkan 5. Ditumpuk 5 helai, dimasukkan. Ngambil di keran lagi. Sudah dilubangi, tutup botolnya. Sudah kan? Sudah dilubangi, tutup botolnya. Nah. Tunggu. Sudah keluar. Itu disimpan di bawahnya, nanti bocor, airnya netes ke bawah. Nah, kenapa? Iya, tidak apa-apa. Yang ada pasirnya di sebelah mananya? Ya dicoba nanti hasil produknya siapa berarti bagaimana? Barangkali airnya kurang, ambil lagi Pak. Ambil di keran lagi siapa? Airnya kurang. Diisi setengah beker gelas saja. 100 ml. Sudah. Di tengah. Harus ada yang kelompoknya Sapa sudah. Hasilnya bagaimana Sapa? Hasilnya? Jernih. Nanti coba dia tulis sendiri airnya sama di teman. Sudah? Ya silakan LKPD-nya diisi. LKPD-nya diisi. LKPD halaman 23-nya diisi. Itu sudah diisi belum LKPD-nya? Halaman 2 dan 3. Siapa? Halaman 2 dan 3 Pak. Nah yang lain pegang alat saringan airnya. Kemudian yang siapa yang isi? Ini hasilnya bagaimana? Ya hasilnya. Hasilnya tadi bagaimana? Ini ditulis di sini. Disimpan saja, disimpan jatuh tidak alatnya. Disimpan. Nah, ini dibuang. Ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kan hasilnya ada itu. Sudah diuji hasilnya ada. Jelaskan saja ini. Diminum, dimasak dulu kalau mau diminum ya. Nah, sekarang
Hati-hati alat tulis, hati-hati alat tulis, jangan sampai alat tulisnya basah, ngacor dan lain-lain. Sudah gini. Di sini berapa lapis tadi? Ada 5 lapis. Yang bawah berapa lapis? Yang atas kelompoknya. Yang bawah berapa lapis? 5. Yang atas? Kalau gitu berapa? Ya, kemudian kesimpulan. Sudah selesai? Ya, siap-siap. Yang minggu kemarin kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 6. Ya, kelompok 6 maju. Tidak dimainin itu, air keruhnya tidak boleh dimainin. Hati-hati kotor ke buku, ke LKPD, ke bahan ajarnya, hati-hati. Bahan ajarnya juga tadi kan sudah dibaca ya. Bahan ajar tadi sudah dibaca. Diisi kesimpulannya siapa? Diisi yang sudah dilakukan apa berarti kesimpulannya? Siapa sudah membuat apa? Iya. Halaman 2 dan 3 yang ada diisi. Ini sebutkan apa saja? Nomor 1 sebutkan apa saja? Ini kan ada di sini tentang ini. Kemudian apa saja ini? Nomor 1 ini, 2-nya, ya 3, 4, iya. Kalau sudah selesai silakan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang belum maju kemarin itu kelompok 6. Dipersilakan maju ke depan kelompoknya. Siapa kelompok 6 itu kelompok siapa namanya, Pak? Kelompok 6 itu kelompoknya. Anggotanya siapa saja, Pak? Ini namanya lupa-lupa. Namanya lupa-lupa. Bukan kelompoknya. Siti kelompok 6. Siapa Ti? Iya, Siti Marwah ya. Ya Siti Marwah maju. Kalian berapa orang personilnya? Iya. Sesudah kelompok 6 nanti kelompoknya satu lagi maju, kelompok ada maju. Silakan Siti Marwah dan teman satu kelompoknya maju dulu. Proyeknya dibawa ke depan Siti. Ya, dibawa LKPD-nya. Iya, hasilnya dibawa, proyeknya mana? Hasilnya mana? Nah, itu yang ya dibagi tugas satu, pegang alatnya. Hati-hati tumpah airnya.
Ini berlima. Satu ini saja. Ini disimpan di belakang. Ini disimpan di belakang. Ya. Disimpan di belakang. Sudah, silakan mulai Siti Marwah. Beri tepuk tangan dulu, kita kasih semangat untuk Siti Marwah. Silakan Siti, bagaimana? Kelompok 6 Cahaya, kemudian siapa saja? Siti Marwah, kemudian beserta teman-temannya. Geser ke sana. Grip. Geser. Iya. Bagaimana hasilnya? Dijelaskan itu namanya alat apa? Alat pemisahan campuran. Yang sudah dilakukan apa? Jelaskan dulu. Silakan Siti Marwah dan Awan. Hasilnya menjadi apa katanya? Hasilnya menjadi maksimal. Maksimalnya maksudnya bagaimana Siti? Hasilnya maksimalnya. Hasilnya maksimalnya bagaimana? Hah? Airnya bagaimana? Airnya jernih. Kemudian ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Ini hasil dari kelompoknya Siti Mar. Wah, ini namanya apa? Alat saringan air sederhana. Ini namanya alat saringan air sederhana. Hasilnya begini. Mau bertanya ke kelompoknya Siti? Tidak katanya. Sudah. Kesimpulannya bagaimana? Bisakah ini dipakai gitu kan? Bagaimana? Bisa tidak itu? Bisa. Karena bagaimana? Bisanya karena bagaimana? Karena sesudah diuji hasilnya airnya jernih. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi tidak dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kelompok pojok ada yang mau bertanya ke kelompoknya Siti Marwah? Alif mau bertanya tidak? Ada Bu. Ada. Bagaimana? Airnya bisa jernih Bu. Kenapa airnya bisa jernih? Kenapa Ti? Jawab. Ayo. Kenapa airnya bisa jernih? Karena bagaimana? Karena disaring. Dengan apa disaringnya? Susunannya apa saja? Coba jelaskan dong. Susunannya apa saja? Dari yang paling bawah susunannya apa saja? Yang lain perhatikan ke depan. Tisu, kemudian kapas, batu kerikil, arang, tisu lagi. Air yang dihasilkannya jernih. Berarti percobaannya berhasil tidak kelompoknya Siti Marwah? Berhasil. Tepuk tangan untuk kelompoknya Siti Marwah. Silakan duduk lagi. Kemudian yang belum maju minggu kemarin siapa? Yang belum maju? Kan tadi sudah disebut. Berarti kelompoknya ada. Kelompok satu lagi deh. Kelompok satu lagi ada. Ya ini sudah apa ini? Ya udah silakan maju. Ada di bawah alatnya. Airnya hasilnya mana? Air yang hasil saringan. Silakan. Silakan ya. Silakan. Ya, mulai lihat yang pegang LKPD siapa? Ya, geser agak tengah, geser agak tengah. Ya, silakan dimulai. Perhatikan ke depan, kelompok pojok perhatikan ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai deh. Kesimpulannya
dibuat itu apa namanya? Iya, deskripsikan. Suaranya yang keras, Del. Ada tisu, ada batu, ada kapas, kemudian ada kerikil. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya jernih. Hasilnya jernih. Yang berapa? Perhatikan kelompok yang ada di depan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya jernih. Percobaannya berhasil tidak? Berhasilnya kenapa? Indikator tugas proyek kamu berhasil, kelompok kamu berhasil apa? Karena apa? Hasilnya bagaimana? Hasil dari airnya? Hasil dari airnya jernih. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Kelompok 7. Kelompok pojok tuh kelompok berapa? Kelompok 8 ya? Kelompok 8 ada yang mau bertanya ke kelompoknya Adel? Tidak ada. Alif? Adakah pertanyaan? Safa? Aidin? Pas tidak ada. Dilihat airnya bagaimana? Kelompoknya. Nah, angkat ke atas. Nah, ini kelompoknya Adel. Airnya jernih tidak? Airnya jernih. Sudah bisa jernih ya. Kemudian silakan ditutup. Adel. Tepuk tangan kelompoknya Adelia. Kemudian ibu masih memberi kesempatan lagi untuk kelompok lain. Silakan kelompoknya. Ini dulu berarti kelompok 2 dulu. Hasilnya di bawah. Proyeknya di bawah ke depan. Ini diisi dulu. Tulisan campurannya berarti ada berapa macam? Ini ada berapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil uji coba kami tentang Nanti lanjutkan sudah ini kelompok. metode filtrasi. Bagaimana deskripsikan proyeknya? Deskripsikan proyeknya bagaimana? Ini nama alatnya apa? Iya, ini nama alatnya apa? Susunannya bagaimana? Nama alatnya? Nama alat ininya apa ya? Pakai aqua bekas. Kemudian nama alat ininya apa? Proyeknya namanya alat tisu. Kemudian kapas. Iya, kerikil. Kemudian iya. Iya, hasilnya bagaimana? Iya, jadi berhasil tidak? Perhatikan ke depan. Ini hasil dari kelompok 2. Tidak ada yang ngobrol, perhatikan ke depan. Ini hasil dari kelompok 2. Hasilnya bagaimana airnya? Jernih. Berhasil tidak ini? Berhasil kata teman-temannya, karena air yang sudah kalian itu sudah jernih. Ada pertanyaan dari temannya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tidak? Tidak ada. Pas, silakan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian kelompoknya belakang ibu, kelompoknya siapa? Jihad. Ayo bertiga maju. Alat saringnya di bawah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai. Jangan minder. Ya. Hasilnya gitu, sebutkan hasil dari, sebutkan
depan. Ini hasil dari kelompok jihad. Bagaimana? Dari kelompok kami ingin melaksanakan Ya, hasilnya bagaimana airnya? Deskripsikan ini susunannya bagaimana? Susunan dari yang paling bawah apa saja yang sudah dibuat? Yang paling bawah adalah tisu, kemudian kapas, batu, kerikil, apalagi arang, kemudian tisu lagi. Kemudian sesudah itu diapakan? Yang dimasukkan adalah air apa? Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya jadi berhasil tidak? Kenapa dikatakan percobaan kalian berhasil? Proyek kalian berhasil kenapa? Karena airnya. Silakan ditutup. Cukup kelompoknya. dari kami adanya Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oh, satu lagi terakhir ada waktu. Terakhir kelompoknya Safa atau kelompoknya Alif dulu. Oh, Alif dulu. Silakan. Alif sedang semangat. Ayo Lip, maju Lip. Alif silakan Lip. Terlalu penuh itu. Awas hati-hati. Hati-hati. Kamu jalannya hati-hati Lip. Jalannya hati-hati. Ya silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang, perhatikan yang di depan. Ya hasilnya bagaimana kelompok 5? Bagaimana? Yang sudah dibuat ini metode apa ya? Yang sudah dibuat ini adalah metode apa? Yang sudah dibuat ini adalah menggunakan metode apa? Metode penyaring atau istilah lainnya namanya apa? Lihat di bahan aja coba. Istilah lainnya namanya apa? Istilah lainnya namanya apa? Apa? Filtrasi. Berarti kalian sudah membuat alat saringan air dengan metode filtrasi. Hasilnya bagaimana? Hasilnya? Baik. Bisa tahu baik bagaimana? Berhasil tidak? Perhatikan yang lain. Berhasil tidak ini? Berhasil tidak? Nah, kenapa dikatakan berhasil? Kenapa? Karena hasilnya jernih. Berarti sesuai dengan yang diharapkan. Hasil airnya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan tidak untuk kelompoknya? Ya, siapa? Bagaimana solusi untuk mengatasi krisis air? Nah, solusi untuk mengatasi krisis air bagaimana katanya? Kalau ada air kotor tuh, kemudian ketika kita menjumpai air kotor agar menjadi bersih begitu ya. Agar menjadi bersih solusinya bagaimana? Disaring katanya. Bagaimana Pak? Jawabannya dari kelompok Alif katanya disaring. Ada lagi pertanyaan? Mau bertanya tidak? Jihad mau bertanya ke kelompok 5? Tidak ada. Jihad cukup. Ada lagi? Kelompok 4? Ya. Bagaimana solusi untuk mengatasi krisis air bersih? Pertanyaannya sama, solusi untuk mengatasi krisis air bersih dengan apa tadi? Dengan disaring. Jawabannya disaring. Ada lagi pertanyaan Adel? Apa yang menyebabkan air keruh? Tadi katanya ini menyaring air keruh. Apa yang menyebabkan airnya keruh? Berarti ada apanya? Kemungkinan di air itu ada apanya? Ada kotorannya. Kemudian ada apanya lagi? Ada pasirnya. Itu jawabannya Adel. Ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah ini kelompok ini sudah menjawab 3 pertanyaan. Cukup ya untuk kelompok 5, terlalu banyak. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan
untuk kelompoknya Alif. Kelompok Alif. Kemudian terakhir kelompoknya siapa? Safa. Safa yang mau maju. Ya, Safa maju. Silakan Pak. Kelompoknya Safa. Sebutkan saja. Yang lain perhatikan ke depan. Yang lain perhatikan ke depan. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok pojok perhatikan ke depan. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai. Ya. Ayo Pak. Deskripsikan ini namanya apa? Alat penyaringan. Penyaringan apa? Air. Penyaringan air. Kemudian bagaimana? Lapisannya apa saja? Ada tisu, kapas, batu, garam, tisu. Iya, berbicaranya ke temannya. Ya. Ada Kelompok 2 perhatikan ke depan. tisu, ada kapas, ada kikil, ada batu, ada air dan tisu lagi. Ya. Ada pertanyaan tidak? Belakang, kelompok belakang. Alif, ada pertanyaan kelompoknya Alif. Apa pertanyaannya? Silakan. Contoh sublimasi adalah apa? Contoh metode pemisahan campuran, yaitu dengan metode sublimasi. Contohnya apa begitu ya? Contohnya apa? Silakan siapa? Dilihat. Apa? Sublimasi. Contohnya apa? Yang kita lakukan itu filtrasi. Tapi temannya ada yang bertanya, boleh tidak apa-apa mengenai sublimasi. Contohnya apa katanya, Safa? Lihat di bahan ajar, kan sudah membaca bahan ajar. Bahan ajarnya mana? Kan ada di bahan ajar. Silakan dibaca. Jangan lupa. Sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim. Kemudian contohnya apa? Contohnya adalah iodin atau kapur barus yang kotor dapat dipisahkan. Memisahkan kapur barus dengan metode sublimasi. Seperti itu jawabannya. Bagaimana yang tadi kelompok penanya? Jawabannya sudah betul seperti itu? Ya, kaitannya dengan sublimasi. Tadi semua materi itu sudah ada di bahan ajar. Jadi kalian sudah berliterasi di sana ya. Cukup. Ada lagi kelompok lain? Ya, bagaimana? Terakhir, penanya terakhir. Bagaimana solusi untuk mengatasi krisis air bersih? Oh, hampir sama tadi. Bagaimana solusi untuk mengatasi krisis air bersih? Sapa bagaimana? Disaring. Dengan Disaring. disaring. Yang disaring apanya? Air. Air apanya yang disaring? Aeronya. Tujuannya agar apa? Agar jernih. Ini hasil dari kelompoknya Safa. Sudah berhasil tidak menurut kalian? Berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Karena airnya sudah ya cukup. Silakan Safa. Salam ditutup. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Safa. Kemudian ini silakan dikerjakan soal evaluasinya. Di sini.
Ya. Manajernya diberi nama, soal evaluasinya diberi nama. Soal evaluasinya diberi nama. Soal evaluasinya diberi nama. LKPD-nya berarti ditulis anggota kelompoknya ya. Diberi nama, soal evaluasinya diberi nama. Ini evaluasi. LKPD-nya sudah diberi nama belum? Nama kelompok sudah. Ini kelompok berapa? Ini ya, Alif, Dede, LKPD ini iya diberi nama kelompok, anggotanya siapa saja? Ada namanya, Adel ada namanya. Namanya di sini. Iya, boleh di sana. Iya di kelompok sama kelompok 3. Iya, sama kelompok dan anggotanya siapa? Tulis ID. Sudah kelompok belakang sudah. Sudah berarti tinggal yang belum kelompoknya 1, 2, 3. Sudah mana kelompok 2? Soal evaluasinya mana dikumpulkan? LKPD-nya sudah.
Yang lain bertahap dari sebelah kanan. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Ini kan. Kelompok 3 siapa? Bawa sini siapa? Awas basah. Hati-hati ke absen ibu basah. Proyeknya dibawa ke depan per kelompok. Proyeknya dibawa ke depan. Ini kelompoknya siapa? Kelompok 4 mana? Proyeknya disimpan di depan. Proyeknya disimpan di depan. Biar dibandingkan tulis. Ini kelompok 3, kelompok 4 mana? Ini 4. Udah ada kopi-kopi, Bu. Ini dibuang sedikit, dibuang. 5 mana? Iya, 5. Simpan dulu. 5. Ya nggak apa-apa. 5. 6. Simpan. 6 di 6. Kemudian mana lagi? Oke, 8 dulu paling ujung. Ya. Kalau sudah duduk kembali. Kalau sudah duduk kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelompok berapa? 5 kan? Simpan berurut. Simpan berurut. Jatuh nggak? Sudah? Sudah, silakan duduk kembali bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk kembali bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kelompok 8. Kelompok pojok 8 lihat ke depan semua. Lihat ke depan semua sudah. Perhatikan tidak ada yang ngobrol. Di belakang perhatikan tidak ada yang ngobrol. Hari ini kita sudah membuat apa? Kita sudah apa? Membuat apa? Penyaringan apa? Penyaringan air. Kita sudah membuat penyaringan air. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode apa? Metode filtrasi. Kita sudah membuat alat penyaringan air dengan menggunakan metode filtrasi. Kemudian perhatikan ke depan semua. Ini proyek kalian yang tadi sudah kalian selesaikan dalam waktu berapa menit? 20 menit. Kita sudah membuat proyek ini dalam waktu sekitar 20 menit. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya tadi bagaimana? Airnya bagaimana yang dihasilkannya? Air yang dihasilkannya bagaimana? Air yang dihasilkannya bagaimana? Air yang dihasilkannya adalah kelompok 2 mana hasilnya? Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 2 hasilnya bagaimana nih? Nah, dari 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manakah yang paling jernih? Yang paling jernih adalah yang paling jernih adalah ini semuanya jernih, tapi
saringan air. Sederhana. Dengan menggunakan metode apa jihad? Dengan menggunakan metode alif. Dengan menggunakan metode filtrasi. Yang membaca bahan ajar pasti bisa jawab. Yang membaca bahan ajarnya sedikit-sedikit dilewati dalam menjawabnya bagaimana. Jadi perhatikan ke depan. Bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa bagaimana kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana air keruh menjadi jernih. Bisa diapakan ketika airnya keruh untuk menjadi jernih? Bisa diapakan? Bisa disalin dengan menggunakan metode filtrasi. Metode penyaringan itu ada berapa macam? Ada 5 apa saja? 1 filtrasi, 2 kan tadi sudah dibaca bahan ajarnya. 2 sublimasi, betul. 3 kromatografi. 4 distilasi belakang. Terakhir adalah kristalisasi. Nah, yang sudah kita lakukan itu dengan menggunakan metode filtrasi dan semuanya berhasil. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian perhatikan, ketika kalian sudah membuat alat saringan ini, pertanyaan Ibu, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah alat saring yang sudah kalian buat itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Kenapa bisa? Karena bisa menyaring air dari yang tadinya kotor menjadi bersih. Jadi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena atas dasar kamu tadi bilang, Bu, air yang kotor itu sudah menjadi bersih, sudah menjadi jernih sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah membuat proyek dengan cukup optimal kalau menurut Ibu, karena memang hasilnya sudah cukup lumayan. Kemudian memang ada satu kelompok itu tingkat kejernihannya mungkin kurang sedikit seperti itu ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, kemudian kelompok berapa lagi? Ada kelompok berapa? Kelompok ini ya, kelompok 7 ya. Untuk hari besok kita Rabu bertemu lagi di jam ketiga keempat ya. Di jam ketiga keempat kita bertemu kembali dengan materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Mengenai perubahan fisika dan kimia, silakan kalian berliterasi dari buku paket ataupun misalnya nyari di Google perubahan kimia fisika itu seperti apa. Bisa dipahami. Untuk besok kita bertemu lagi di sini ya. Cukup hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama.